Sepi, sepi, sepi. Ini siapa ini? Yo, yang mau gabung di Discord gua, guys, ada di deskripsi ininya. Nggak ada yang ngangkat nih. Di dalam nih orang 15, yang aktif tuh 2 orang di Discord. By the way, kita bisa ngobrol tuh, apalagi kalau lu punya band sendiri, kita bisa ngobrol tentang karya lu, guys. Apa nggak ada suaranya ini? Cik, cik, cik. Kita bisa ngobrol tentang karya. Oh, ada. Banyak yang seumuran gua tuh, banyak yang nggak paham ini apa Discord. Gua juga nggak paham tentang Discord, guys. Ini gua termasuk baru belajar nih. Yang nguasain Discord, live streaming ini anak-anak Gen Z kayaknya ya. Bagus tuh untuk ditiru tuh mereka, cara mereka. Blade of God, Laknatullah. Band asal mana ya kemarin ya? Lupa gua. Blade of God. Oh, anjay. Welcome to your nightmare. Blade of God, Laknatullah. Sesungguhnya setan itu adalah musuh bagimu, maka anggaplah dia musuhmu. Karena sesungguhnya setan-setan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni mereka yang menyala-nyala. Welcome to your nightmare. Bikin konten lah. Gengs, by the way, malam ini gue lagi live dan gue nemuin band yang keren banget, guys. Ini dia, guys. Oh, gue kasih lihat dulu, bentar. Ini keren banget nih, band. Nih, guys. Nama bandnya Blade of God, Laknatullah. Widih, mantap banget. By the way,
By the way, buat lu yang punya band sendiri ataupun karya lagu sendiri, bisa gabung ke live stream YouTube gua guys. Requestin karya lu di stream YouTube gua. Gua tunggu. Ini keren banget nih, gua nemuin band Blade of God. Oke. Anjay. Absen down low automats ini mantap bang. Down low kalau punya band sendiri atau band daerah teman-temannya yang keren, boleh bang di requestin aja bang. Gue mau ngedit ini dulu. Ini juga keren nih band ini nih, Of Tour. Oh, kenapa? Jaringan kah? Oh. Ini keren juga nih. Siap Bang Andi. Oke, gaskan nama band strip judul lagunya bang. Gua ngepost ini dulu di TikTok sama IG. Halo bang, cek WD Bang Iljas. By the way, gua tadi ngetes ini bang, Discord. Siapa tahu bisa apa, keren juga kayaknya dipakai untuk ngobrol-ngobrol tentang seputaran karya. Discord. Mau aku masuk bang ke voice. Oke. Cek 1 2, Bang Andi is handsome, Bang Andi handsome. Asik. Udah lumayan besar nih. Jadi gimana bang ini karya kita bang? Ayo, aku nungguin lagumu bang yang dikirimin ke aku. Karya yang ini, project sama yang lain aman bang, lancar. Draft baru jadi 4 dari total 14 lagu bang. Memang ekstrim itu, capek banget. 14 lagu kolaborasi semua ya? Iya, perlu aku spill siapa aja atau? Oh boleh. Jangan ya? Apa boleh? Biar surprise sih sebenarnya, tapi kayaknya early access boleh lah Bang Andi lah. Oh iya. Yang gua tahu nih Bang GG, Bang Yan. Yo, coba tuh panggil dulu chat GPT tuh. Aku soalnya namanya di Chat GPT. Iya, biar apa, kayak aku tuh kan sambil ngehandle mental disorder aku sendiri ya bang. Jadi kayak setiap ngerjain sesuatu harus ada breaknya. Jadi udah dibikinin schedule sama dia tuh. Oke, Apin TX dengan Dani Saputra itu yang dari Biopsi kemarin aku share. Biopsi, Majalaya. Dengan Eko kemarin yang menang vokalis lomba vokalis jasad, juara satunya yang gue coba. Eko. Dan rencana gue Bang Eko itu lagunya 2. Jadi satu yang collab sama Dani Saputra dan satu lagu dia sendiri. Terus Fakeless Maggot, kalau tahu bang? Oh tahu. Bandnya pernah masuk kompilasi Provokator BK. Oh ya? Iya. Itu kan dia yang gantiin vokalis Invasi ya, kalau nggak salah. Iya, Invasi pernah jadi ini masuk ke ini kompilasi yang gua bikin dulu bang. Iya, Provokator BK. Aku coba. Terus sesama streamer juga nih bang, Rocky Adam dari Fragment of Youth Tanasia. Oh nggak tahu gue tuh. Siapa itu, streamer juga, jamnya sama kayak abang lagi, jam 9.
Sama live stream juga dia. Oh, jam Live stream 9 lagu juga. juga. Cuma kalau dia bedanya sama abang, dia ini lagunya dibahas setiap kali dia habis lagu. Oh, lagunya dibahas. Ya. Oh iya iya. Itu Terus KI dari Blitar. K. Keita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apaan ini? Waalaikumsalam. Ini ngobrol-ngobrol aja seputaran karya. Karya musik. Bang Mr. X. Mr. By the way, Bang Iljaz ini bentar lagi tuh bakal ngeluarin apa ya? Project kolaborasi 14 kolaborasi musisi lokal, guys. Nggak semua lokal sih bang, ini yang selanjutnya satu kita impor dari Jerman. Oh, ada Jerman juga. Ada rapper muda nama alias itu Raven. Kita bakal bikin rap metal. Jadi dia nge-rap, gue bikin metalnya. Oh, itu keren bang. Sambil nge-rap tuh keren asli. Dan udah confirm, dia lagi bikin. Oh, udah konfirmasi. Dia lagi bikin dulu. Jadi kan aku bilang udah 4 draft lagu ya, dia masuk. Yang itu. Terus Mang Gege ya, aku masih nunggu fondasi dari dia ya. Dia bilang dia bakal bikin ininya. Terus Mang Yans ya udah tahu ya. Iya. Dari Kaleng Bocor. Kaleng Bocor ya. Kaleng Bocor 4-4-nya aku ajak. Itu Ari Wibowo, Balawan. Satu lagi ya, apa? Mang Yan, Brad Pups, Balawan, sama Ari Wibowo. Aku ajak semuanya, masing-masing lagunya satu. Masing-masing satu lagu. Ya. Terus sama ada streamer juga, sama kayak abang, nyetel lagu tapi jamnya ekstrim. Akari Yuri. Rockin' Room. Ya. Nggak tahu gue. Rockin' Room. Itu siapa bang? Ini Bang Iljaz Kanimarta, Mr. X. Podcast kali ini. Cuma untuk si Akari ini dia bakal aku rencananya 2 lagu kalau Akari. Yang satu Akari ini AWW bang? Ya, cewek. Oh, AWW. Keita juga cewek by the way. Single? Hah? Keita juga cewek. Oh, Keita cewek juga. Wih. Bandung, orang Bandung juga. Mereka tuh. Keita Blitar. Blitar. Akari dari Bandung. Bahas apaan bang? Bahas karya Bang Iljaz. Kolaborasi. Terus ada anak-anak JTG yang aku ajak itu Toge sama Gibranov. Sama si Scarface. Oh, Carfax. Scarface nama akunnya. Oh, Scarface. Gue pikir band. Dan satu project lagi itu tapi terpisah ya, bukan aku kepalanya, jadi aku coba ngisi vokal. Itu ada yang sama masuk. Tangkel Turbidity. Iya. Ini siapa nih? Aduh, masuk keluar lagi. Oh, siapa tuh? Lagu Idul Fitri lebih dhisik, nggih. Nggih. Langsung lagi. Kalau iki basa Aron yang ngakelu, nggih. Monggo dipun aturaken para kadang. Monggo yuk. Apa ini? Siapa ini? Bang SMN. lanjut bang. Tadinya ngajak Cindy Blue Sky juga bang. Siapa? Cindy Goodbye Blue Sky, cuma belum direspon, aku udahlah. Wih, keren bang. Kelamaan nunggunya, jadi udahlah segini dulu. Terus mungkin bulan depan bakal ada collabs tapi bukan metal. Bakal ada bang? Collabs lagi masih featuring tapi bukan metal. Gantian ke pop. Oh, pop. Oh, itu vokal semua ya bang? Kolaborasinya? Ya, aku pingin juga nyarinya yang orang yang bisa instrumen juga ya, cuma belum nemu kebetulan. Kalau kayak Ihdar Am, tadinya pengen aku ajak tapi bukan metal dia genrenya. Dan dia juga udah produksian level gede. Aku bingung kalau misalnya nggak bawa cuan buat dia tuh malu gitu. Iya. Oh, kalau yang kolaborasi ini
ini nggak pakai cuan semua kan? nggak pakai. Iyalah. Jadi semua beban produksi di aku semua. Oh itu, oh iya. Oh abang nih punya alat studio record sendiri bang? Iya. Wih mantap Nah, bang. gue bikin the game gimana caranya anjir? Hah? Oh iya. Gue bikin the game gimana caranya coba? Iya. Wih, enak kalau Ada. Hmm, enak kalau punya studio sendiri. Itu makanya aku ajak Bang Andi main ke rumah. Nanti lah tahun depan bang. Gua nih tahun ini masih apa ya? Masih mau pendinginan dulu lah. Cari yang pastinya tuh gue mau cari kontrakan atau enggak tuh kosan. Nah kalau udah dapat, nah baru bisa. Berarti gue udah memang ini apa mutusin untuk stay di Bandung lagi aja. Cuman kalau nggak dapat kosan kontrakan mungkin stay di Bengkulu. Jangan bang, jauh bang. Nanti Ya satu. gua request lagu nge-like bang. Ya ini minusnya satu bang. Susah kalau mau berkembang di content creators, mungkin di streamer juga ini agak susah kalau di Bengkulu. Sebenarnya kalau di Bandung nih bisa sebenarnya kalau mau cepat naik untuk narik attention dari para metalhead tuh agak bisa karena kan di Bandung nih banyak band-band metal. Ya. Nah itu bisa diajak mungkin aja kolaborasi nge-live apa gua ke tempat mereka kan, tempat mereka ngobrol sambil live. Nah itu kan bisa naikin ini nih live gua. Engagement ya, live-nya. Iya. Iya. Kalau gua di Bengkulu Banget. bisa juga gua pakai, kan musisi di Bengkulu tuh banyak juga, cuman untuk menarik attention itu kurang bisa. Oke. Ya kalau di Bandung ini kan banyak juga yang lumayan agak terkenal lah di kalangan metalhead. Yang Jadi mungkin ketimbang kita promosiin mereka yang promosiin kita malah. iya, win-win solution jatuhnya, Bang. Hmm. Kita promosiin mereka juga. Nah, sekalian kita dengan ngobrol bareng mereka kita dapat validasi juga dari para metalhead. Oh ya, ini udah datangin ini nih, udah datangin itu. Iya. paling enggak tuh nama gua nih udah apa ya, paling enggak udah ngobrol sama ini misalnya ini apa personil Sufism Bang Reza. Nah itu mungkin udah dapat validasi nih gua dari para metalhead. Wih udah ngobrol sama Sufism, atau mungkin ngobrol sama ini Abah Manjasat kan ujung Berung dia, siapa tahu Iya. mau kan. Nah oh itu lebih tinggi lagi tuh. Bisa narik attention para metalhead. Itu pintar. Iya kalau gua di Bandung. Cuman kalau gua di Bengkulu susah, nggak berkembang gua. Gua kemarin tuh Aku penasaran apa yang bikin abang harus ke Bengkulu bang? ini sih biaya kontrakan bang. Oh, Tempat tinggal bang. tinggal memang di Bandung luar biasa harganya. Iya. Kalau di Bengkulu kan gua mungkin bisa ngirit ini uang kontrakan, nggak bayar uang kontrakan bang. Iya. Ya, lumayan juga gede kan. Paling nggak tuh gua mampu 1.500.000 tuh. Tapi kalau 1.500.000 nih udah ada semua perabotannya, ada wifi-nya juga. Cuman gua harus berhenti merokok. Paling nanti tuh cari ini dulu lah, apa yang 800-an dulu sebulan. Paling jangan yang di kota lah, mungkin. Oh, jadi itu 14 tuh udah fix semua ya, Bang? Vokalis. Iya. Vokalis semua. Wih. Udah konfirmasi lah kalau bisa dibilang ya. Jadi kan baru ngajak doang kan belum konfirmasi sebetulnya. Iya. Jadi yang konfirmasi ya memang belum semua. Kayak si Toge sama Gibranov itu baru aku ajak tapi belum aku bikin ininya. Jadi makanya aku tuh memang dari 10 hari kemarin tuh memang nge-post lagu ya. Gimana caranya biar
intinya sih biar ada pembicaraan gitu. Iya, iya. Ini suka nggak dengan format seperti ini gitu kan. Mm-mm. Si Mangyan misalnya gitu kan udah sampai di situ. Dia bilang, oh ya yang ini enak tapi gua nggak suka yang ini, bisa diganti nggak? Nah itu yang aku tunggu tuh. Bocor suaranya mah. Bocor suaranya, suara aku doubling. Tadi sempet doubling. Wah, masih ada. Aman tapi Kecil. suara. Tapi aku kan pakai headset kedengaran jadinya. Oh iya, iya, iya. Agak nge-lag soalnya gua kamera gua. Nah, iya, iya. Kalau gua tuh, Stay di Bandung bang, nanti aku ajarin musik juga bang. nah itu bang. Gua kalau di masalah pengetahuan di musik-musik, teknik-teknik ini, nama itu tuh gua kurang paham dah. Jadi aku tuh mikirnya nanti ketika abang ke Bandung, abang udah santai, main ke rumah, abang bawa lagu abang, sambil kita kenalan, sambil kita ngobrolin itu, sambil bikin lagu, seenggaknya gue pengen hari itu jadi 2. Bisa bang, Dan bisa. gue pengen flexing sekali-sekali. Asik. Gue tuh terkenal gini bang waktu dulu ya, 2018an. Jadi abang tagging nih di rumah gue, misalnya. Tagging, beres nih. Nah misalnya abang rumah di mana, OTW kan pulang. Iya, iya. Nah ketika abang pulang itu nyampe rumah, ngecek HP ada WhatsApp, itu udah jadi MP3 bang. Setengah berat itu. Cepat bang. Iya. Oh. Tapi itu memang ada syaratnya, ngelakuin sulap kayak gitu tuh gitu. Oh iya, syarat. Oh ada syaratnya. Iya. Iya. Syaratnya recordingnya harus benar. Kan sebenarnya bang, yang ini ya, ini rahasia dapur ya. Iya. Sebenarnya mixing itu nggak seminggu bang, kadang-kadang 2 hari beres, kadang-kadang 3 hari beres, memang paling lama bisa seminggu. Tapi itu semua tergantung sama recordingnya, apakah dia bagus atau enggak. Karena gini, yang sering terjadi, recordingnya acak-acakan, dia pengen perbaiki di mixing, itu yang lama. Misalnya, maaf, si bandnya itu kurang bisa main dengan baik gitu. Iya. Itu sering, Vokalisnya fals juga. Ya, itu kan harus dikoreksi satu-satu. Iya. Nah, kalau aku orangnya gini bang, kalau misalnya vokal itu nggak aku kasih ampun. Aku nggak pasang kayak autotune yang kayak gitu, nggak ada di sini tuh. Jadi kalau misalnya Ibaratnya tuh suara original. betul. Iya. Dan kayak suara aku tuh yang di The Game aja tuh kan mayoritas 1 layer bang, nggak 2 layer, 1. Oh iya. Karena aku pinginnya gini, Oh, orang ketika kalau gua yang lagu gua tuh 2 layer. iya, itu sebenarnya buat penebalan bang, terus si suaranya bisa lebih ke depan dikit gitu, dia nggak gampang ke kompres jadinya. Kompres tuh maksudnya kan dari banyak instrumen kan harus ada yang maju, ada yang mundur, ya kan? Iya. Kita simpulkan itu dengan proses compression, proses maju mundur itu. Nah kalau vokalnya 2, dia nggak gampang mundur, dia di depan terus. Jadi si suaranya itu ada terus gitu. Kadang-kadang kan kayak kemarin kita dengar ada lagu orang mendem suaranya kan. Iya. Itu biasanya karena dia single layer. Tapi bukan berarti single layer nggak bisa di depan. Harus ngerti dulu compressionnya. Oh, ada ininya, ada tekniknya. Ada. dan itu nggak di-share terbuka bang. Memang setiap orang bumbunya mahal-mahal. Iya. Kayak aku nanya ke Dani Biopsi gitu kan, kalau misalnya kamu mau ngajarin mixing berapa, dia 5 juta aja nggak mau ngasih bang. Nggak mau dia. Daram aja minta 20. Wah. Karena itu bumbu dapur bang. Oh iya. Mahal itu. Mixing sendiri. Resepnya, resep Iya. mixing sendiri. Kalau aku ini bang, filsafatnya tuh perfectly imperfect. Oh, sempurna. Perfectly imperfect. Perfect. Maksudnya gimana tuh, Bang? Gua dia agak katrok. Tidak sempurna secara sempurna. Oh, tidak sempurna secara sempurna. Iya, jadi kayak gimana caranya aku bisa menghasilkan karya yang human. Oh, Kayak jangan banyak tetek benge atau kayak apa ya, dikasih bumbu-bumbu untuk nutupin falsnya. Itu maksudnya, Iya. Bang? Iya, bisa kayak gitu salah satunya. Misalnya si vokalnya
sebenarnya kurang menarik, tapi kita kasihlah sparkle gitu kan, dikasih efek reverb kayak gitu. Ya kalau suara lu begini gitu. Kayak kemarin sorry. Waktu dulu aku pernah kebagian ada musisi vokalis, Iya, dia iya. nyanyi tapi 80% pakai hidung bang si suaranya tuh. Hmm. Jadi ketika sama aku dikompres suaranya tuh keluar hidungnya aja dong. Sama aku ya, di cancel proyeknya ini nggak bisa, kata aku nggak lulus QC gitu. Kalau gue tuh Ada ya kayak gitu. pengen ini sih, apa? Gue pengen vokal sebenarnya bang. Tapi yang apa? Lagu marah-marah kayak gitu kan, lagu-lagu teriak-teriak, fry. Nah yang kayak gitu gue tuh suka. Balas membalas kayak gitu. Marah sih? Apa tuh? Teriaknya tuh balas-balasan. Misalkan kalau jadi collab sama abang kan. Ya Nah, bikin lagunya tuh yang kita tuh saling balas. bisa itu. Marah-marahnya tuh saling balas ininya. Ya Nah, habis Let's itu go. bareng rapnya mungkin kan bareng nyanyi apa ganti-gantian atau gimana tuh. Keren tuh. Iya keren, bisa banget. Tinggal abang konsepin aja, nanti Iya. sesuai sama liriknya abang bikin. Nanti nadanya gimana terserah abang, nanti aku bikinin backing tracknya. Widih. Easy. Kalau udah jadi vokalnya, musiknya sejam 2 jam lah. Bukan gua sombong ya, itu realitanya gitu. 2 jam oke lah gitu. Kalau mau gitu. Karena di musik itu kalau misalnya abang udah lama di musik, ada interaksi antar nada ya, dan makin kita experience, makin kita tahu nadanya itu temannya siapa aja. Misalnya lagu ulang tahun Happy Birthday to You, kita bisa bikinin jadi gothic metal juga bisa. Oh iya Tapi iya. Happy Birthday nadanya. Itu namanya sifat paralel. Sifat paralel. Ya, itu sebenarnya ilmu basic tapi jarang dipakai sama orang karena apa? Nggak nyampe situ biasanya orang, basicnya ini nggak lulus. Saking kita nggak pernah ngayomi teori itu maksudnya apa gitu, jadi sifatnya Iya iya iya. nggak didalemin gitu. Efeknya apa sih ini si paralelisme ini teh gitu. Orang jazz paling yang tahu gitu, sama orang orkestra. Orang metal jarang biasanya. Gua buta bang. Gua Lain paling, lah gitu. gua paling Aku teman sharing yang tepat. Nah, Ilyas arogan hari ini. asik, Ilyas arogan. Iya. Nah itu. Kan ada pebasket sombong kan, nah ini pemusik arogan gitu. Oh mantap juga tuh bang. Mantap juga tuh. Iya. Kalau sekarang ini kan yang gua lihat tuh kan yang unik-unik bang, yang cepat naik tuh. Yang unik-unik kayak mungkin dari sisi lirik atau dari sisi dance-nya, mungkin kalau ada dance, atau dari sisi visualnya. Kalau yang bagus tuh kan banyak banget yang bagus tuh. Iya, tapi yang nomor 1 Slam Witch tetap ya. Slam Witch asli. Teteh Frankie. Anjay. Iya ampun. Mantap. Cantik banget sih bang. Kenapa? Memang cantik banget memang. Asli bang. Gua jatuh cinta sama Frankie. Wah. Anjay. Suaranya kayak gitu, gayanya nggak lebay. Di Indonesia nih udah banyak juga keluar apa vokalis cewek yang bisa scream kan. Ya. Itu banyak juga tuh bang. Ya itu si Cindy. Oh tadi 2 yang kolaborasi sama bang. Si Keita bisa itu cewek. Keita. Kalau Akari nggak metal sih suaranya, tapi Oh, mau aku ajarin. Dia bilang pengen nyobain juga Price Cream. Ngopi bang. Yo, aku sambil sebat sih. Nice. Jadi kan aku muncul tuh di streamnya Akari, terus dia itu kan itu apa dikit-dikit nanya gitu kan, oh kamu lagi proyek collabs ya gitu. Aku tanya aja, lu mau collabs nggak gitu kan? Oh iya, ayo lo, kata dia tuh bener gitu kan. Tapi aku bilang, aku bikinnya mayoritas metal, nggak apa-apa kata aku tuh. Oh iya nggak apa-apa gitu kan, cuma aku nggak bisa suara metal, boleh nggak kalau aku isi cleannya?
kenapa gak gua ajarin lu aja fry ice cream, orang gampang kok. Nah, iya sekalian ya. Lebih keren lagi kalau dia pakai fry, teriak. "Wah!" Itu sebenarnya nggak teriak bang, bisa dibilang malah berbisik. Wah, orang Arca Manik, WD Bang Enigma. Bang Enigma band nih Bandung juga tuh bang. Oh ya, aku belum tahu. Band Bandung tuh. Orangnya nggak pernah keluar juga. Salam kenal. Enigma. Banyak. Gua tuh sebenarnya kalau secara sosial media tuh banyak, agak banyak juga yang mungkin bisa gua datangin rumahnya, kayak gitu. Cuman ya gua nggak apa yang agak minder tapi Karena apa bang minum? minder aja bang. Gua nih aslinya tuh pemalu bang. Oh, gue nggak percaya. Enggak, aslinya memang gua pemalu bang. Cuman di media sosial aja gua kayak gini, dia bikin konten. Aslinya pemalu. Kalau ketemu langsung mungkin gua tuh kalau misalnya baru ketemu sama orang kan, itu biasanya gua agak diam bang. Nah cuman kalau udah akrab, nah itu baru ininya, ibarat kata tuh ekstrovertnya. Maknanya hilang. Iya, ininya hilang. Semoga nanti ke rumah aku nanti nggak perlu ini ya, nggak perlu canggung, santai aja. Oh iya. Gua tuh takut ini apa, bahasanya juga gua minder bahasa. Gua kan nggak bisa bahasa Sunda bang. Dulu kan gua udah pernah ini apa, udah pernah main ke party albumnya Egeles itu. Nah, cuman gua agak canggung banget di situ asli. Gua sendirian gua bang. Itu ada di situ tuh ada ini apa, ada Mortality, teh lupa namanya. Pokoknya ada Mortality, ada yang vokalis Iding itu tuh, vokalis Undergard ada juga di situ. Cuman gua diam aja gua. Malu banget gua, apa canggung banget. Iya. Mereka bahasa Sunda semua. Dan abang nggak ngerti. Nggak ngerti apa yang mereka omongin. Padahal gua tuh udah kumpul bareng di lingkaran di sebelah ini. Cuman gua cuma ketawa aja bang. Hahaha, ngerti nggak gua? Ketawa korporat gitu loh, yes. Nah itu. Kan nggak mungkin juga bilang, boleh nggak pakai bahasa Indonesia, saya nggak ngerti, kan nggak mungkin juga ngomong gitu. Nah, karena gua malu, jadi nggak ngomong. Gua tuh bingung ini bang kemarin tuh, kan itu tuh gua baru, bisa dibilang baru sampai Bandung bang. Jadi agak canggungnya tuh masih kerasa banget. Gua bingung ngomongnya tuh pakai saya apa aku, pakai apa pakai gua. Iya. Nah itu gua gitu. Gua mau pakai aku takut nggak cocok. Ya. Nah mau pakai gua takut apa ya, kayak anak Jakarta banget. Ya. Pakai saya terlalu formal. Gitu. Dan lucunya bang, kalau orang Sunda, kalau yang lebih seringnya pakai abi ya. Iya, abi. Abi mah saya itu gitu kan. Abi mah ini gitu kan. Atau enggak pakai nama sendiri langsung disebut. Oh, agak jijai. Kayak Andi Yasma gitu kan. Andi mah agak jijai gua. Tapi itu dianggap lemes sekali bang. Lemes tuh dianggap sopan, sangat sopan. Itu kalau misalnya kita ngomong sama orang tua tuh kurang lebih harus begitu. Kalau orang Sunda cocok bang dengernya. Kalau gua nih kan dari kecil tuh di Sumatera. Lah emang aku Andi bukan darah Bukit Tinggi. Oh iya. Tapi abang lama di Bandung, ngerti bahasa Bandung. Logatnya juga kena, udah dapet logat Bandungnya, Sunda. Kalau gua nggak cocok. Iya. Cuman kalau sekarang udah bisa apa pakai aku. Kalau dulu gua agak jijai kalau ngomong aku. Kenapa nggak saya aja bang itu? Saya bisa juga, cuman agak kayak gimana ya? Formal banget, kayak apa ya?
Ya formal bang, terlalu formal tuh nggak enak, susah ngakrabnya, susah kayaknya ya. Oke, boleh. Bisa juga. Nah cuman sekarang udah bisa. Gua kemarin ada coba-coba ngomong pakai aku, ternyata cocok juga. Ya kalau nyaman boleh sih. Hmm. Yang penting jangan gue aja. Nah iya, gue itu langsung auto Jakarta. asli. Gua kalau ngomong live offline nggak pernah pakai gua. Gua nih cuman menyesuaikan ini aja sih, media sosial, konten. Bahasan gua kan tentang ini juga, tentang permetalan musik-musik. Itu kan rata-rata pakai gua semua tuh. Bahasa konten kreator juga gua lihat pakai gua semua. Ya. Ya bang, konten kreator hajar lah kayak gue. Tapi di medsos aja sih sarannya. Iya. Kalau bertetangga ya pakai aku lebih aman. Kalau di offline nggak masuk bang. Lebih bagus lagi pakai Abi sih. Ya, Abi mah capek atuh. Nah, biasain aja bang, itu udah bagus itu. Abi teh atau Abi mah. Oh Abi teh emang Abi emang ya. Iya. Emang lucu abang kalau Nah, saya bilang itu. Abi teh. nggak cocok. Mungkin perlu ini sih apa? Ya perlu bersosialisasi lah sama warga Bandung supaya logatnya tuh bisa dapat juga kan. Iya. Kalau Tapi emang abang di sana nggak bersosial sama sekali bang? enggak bang, enggak sama sekali bang. Gua di rumah aja. Paling keluar juga kalau ada ini apa konser-konser itu. Abang di mana sih stay-nya bang? Lupa lagi gua. Arca Manik bang. Arca Manik. Tahu gitu gue kesana kemarin soalnya sempat Arca Manik aku 2 kali bulan ini tuh. Perlu gue samperin ke sana. Kan nggak ada ini apa? Nggak ada kursi juga. Ya udah di lantai gue nggak apa-apa. Nah iya bisa juga. Itu kan ada bass tuh kan, kita bisa ngobrolin musik dari itu. Terus ada radio tuh di belakang, keren banget itu. Ah itu ininya aja bang. Apa? Biasa. Iya hiasan aja tuh. Kemarin tuh kan mau bikin kantor tuh. Cuman sekarang tuh udah gua jual semua barang-barang. Nyesal. 2 tahun 50 jutaan habis. Hampir 100 juta lah. Hampir 100 juta habis. Untuk Abang kan waktu itu cerita dapat sampai 130 kan? iya. Nyesal asli. Mending ini nggak usah berlaga. Aku juga ngerasain bang, tapi nggak sampai di blacklist. Aku 5 perusahaan belum itu gue hentikan. Mulai dari produksi batu bata tuh bang. Produksi batu bata. Iya. Hampir mati aku di Arca Manik juga tuh memang. Soalnya jadi kan tiap daerah itu kan ada mafianya memang bang. Nah biasanya gini, Jatareman. ya aku berusaha ngobrol sama kayak satpamnya atau premannya, jadi informan gitu. Kalau misalnya ada yang butuh bata, coba aja ke Abah gitu kan, kalau Emang gitu. Ternyata dia udah punya afiliasi sendiri. Datang 10 orang, itu golok tuh udah di leher bang. Sumpah bang. Itu Arca Manik tuh. Arca Manik ya. Manik. Ngeri. Ngeri juga Arca Manik. Tapi itu tahun 2016-an bang. 2016 Berarti Bandung nih hampir sama ceritanya kayak yang di film preman pensiun ya bang? kurang lebih ya. Kurang. Di sini kan banyak ormas ya, banyak juga gitu. Kalau di wilayah kota juga tetap aja ada premannya, tapi makin ke pinggir itu makin banyak. Cuma beberapa daerah nih kayak aku nih Margahayu itu dan gak ada yang gitu-gitu lagi, malah aku premannya. Asik. Takut. Soalnya badan aku kan gendut gitu kan, jadi malah banyak yang segan gitu anehnya. Padahal aku aslinya penyayang bang. Asik. Aslinya penyayang, disangkanya preman gitu. Oh berarti ini kalau sekarang apa kegiatan abang bang? Ini studio. Aku mesti Apa?
Aku full musik sekarang. Oh, full musik. Oh, mantap, Ya, Bang. tapi aku Oh, nggak bu- di situ. buka studio juga, Bang. Apa tuh namanya tuh? Recording gitu. Recording. Belum. Enggak, Enggak apa belum, Bang? nggak mau. Oh, nggak mau. Oh, itu cuman untuk pribadi aja ya. Betul. Jadi gini bang, Hmm. kalau aku mau mempresentasikan ke klien, aku nggak bisa presentasiin ruangan tuh karena pertama nggak di treatment dan lain sebagainya. Cuma ada komputer, mic, piano, gitar, sound card, ya speaker monitor, udah kan gitu. Itu kan terlalu sederhana ya. Iya. Cuma orang-orang nggak paham bahwa itu semua tuh memang cuma itu yang gue butuh buat bikin sebuah karya kok gitu. Kayak misalnya nanti suaranya noise ada caranya, ada suaranya kurang ini ada caranya lagi gitu. Dan memang aku bertahun-tahun memang pakai equipment yang di bawah harganya ya, yang agak kurang mumpuni bahasa bahasa ininya gitu. Tapi itu semua tidak menjadi halangan buat berkarya ternyata. Yang penting lu kreatif. Iya. Kan kayak video klip Insignia kan orang kaget. Orang kayak video klip lah gitu kan. Orang nggak nyangka itu pakai kamera HP. Ya bawa Iya, yang kapal. Yang kapal itu. Orang bilang ini 15 juta ada ya, ini di studio, ini Iya, itu keren, Bang, videonya. Iya, orang nggak nyangka gue cuma butuh 200.000 buat yang kayak gitu doang. Oh, Abang nih ngerti juga bikin apa video-video kayak gitu tuh ya? Apa ngatur gradien Memang apa tuh? color grading. Ya, color grading ininya. Iya. Nah, itu aku paling suka memang color grading. Karena memang justru pengalaman aku lebih lama di film ketimbang di audio. Oh, lebih Iya. lebih mantap, Kalau di Bang. video itu udah dari kelas 1 SMA, aku udah masuk sinematografi. Kalau musik itu ketika aku keluar dari kuliah, sekitar 5 tahun kemudian. Oh, seharusnya ini tuh era Abang banget, Bang. Ya coba gua nggak dibully waktu itu, mungkin gua udah Oh. jadi sesuatu mungkin. Oh, itu kena banget ya Abang dibully itu. Ya abang ibaratnya kemarin ke acara itu datang seorang diri. Nah itu kan orang kan ngomong bahasa Sunda semua gitu kan, ya itu nggak masalah. Gimana kalau semua orang di situ musuhin abang? Oh ya. Oh. Oh iya Itu, iya Bang. iya. Rasa kan langsung gitu. Asli. Nah ketika nyampe rumah 2 hari kemudian aku upload karya aku sendiri. Orang-orang itu datang lagi bikin komen, gak usah so gitaris lu, lu apaan sih gini gak guna lu gitu. Lagu lu terlalu kompleks gini dan lain sebagainya gitu, gak ada yang ngerti, udah gak usah sosokan, bikin aja karya yang bagus katanya. Kan matahin semangat ya gitu. Aku berusaha Asli. dihancurin gitu. Gua juga kalau kayak gitu mungkin ini ngedon juga. Jadi YouTube-nya tuh aku take down juga bang waktu itu tuh. Oh, Bahkan tapi kalau misalnya yang ngebully Abang tuh dia nggak ada karya juga, karyanya juga kayak ya biasa, karyanya biasa, kalau gua masih bisa gua lawan tuh Bang. aku nggak kepikiran ke situ soalnya udah kalah Jumat bang. Itu kan oh iya. Itu kan pasti yang ngebully tuh dia nggak punya karya ataupun dia ada karyanya cuman ya kayak gitu. Sebenarnya punya dan aku mengakui dia komersial juga. Pada saat itu ya, meskipun Oh aku emang punya karya yang bagus dia. menurut aku ya. Hari ini pun aku bilang oh ya ini kalau dikomersilin jadi sih gitu. Aku aku fair ya gitu. Meskipun gue benci orangnya tapi lihat karyanya gue fair. Aku rasa pada saat itu pun aku ngerasa lagu mereka bagus dan well made gitu. Sedangkan aku belum bisa bikin yang gitu. Di dalam hati aku ya, aku belum tahu value aku sendiri gitu. Jadi aku jatuh begitu aja. 2021 barulah aku bisa keluarin The Game dan itu pun nggak pernah promo. Karena masih takut ini siapa yang bisa menerima gitu kan. Dan setiap gua nanya sama yang ahli marketing dan sebagainya, wah ini susah, wah ini misalnya ini dan sebagainya, ya akhirnya gua nggak pernah promo bang. Karena jawabannya nggak pernah kayak lu karya bagus lu terusin baru di TikTok doang.
Makanya ketika channel abang itu tuh aku datang ke situ, itu yang ngubah aku bang. Wah, Serius bang. kenapa bang? Karena itu momen dimana aku pertama kalinya mencoba berani untuk publik. Benar-benar publik yang orang random gitu, bukan ini ada teman atau apa gitu, benar-benar Iya. orang yang publik sekali. Dan itu setelah mengalami trauma panjang gitu kan, gue pakai narkoboy dan lain sebagainya, tapi legal ya, BPJS. Aman. Soalnya kalau yang nggak legal nggak bayar, ya itu bayarnya mampus gue. Kan enak, narkoboy dibayarin negara kan enak juga. Wih, Dibayarin negara. narkoboy legal. Iya. Nah jadi di Bang Andi waktu itu aku nanya kan, boleh share karya sendiri nggak gitu kan, boleh. Terus kalau nggak salah kata Bang Partai, kata Bang Di itu kan, kenapa lu nggak nyanyi aja sekalian gitu kan itu. Itu gua ngedownload dibilang gitu tuh. Oh, aduh. Tapi ya cuma ditanya gitu doang, gua udah jangan kayaknya ya gitu. Tapi kayak this is the day gua cobain, gua request gitu kan, gua tungguin. Dan ternyata respon dari abang sama teman-teman semua positif gitu, dan itu jadi semangat yang baru. Nah, iya. Meskipun berapa hari kemudian gua kan sharing insignia, kata abang kan, oh ini lagunya nggak seperti yang kemarin gitu kan. Iya. Apa ya? Gua turun lagi tuh semangat gua. Kalau The Game tuh ada yang ininya apa? Yang menariknya, apa yang bisa menarik perhatiannya, Bang? Iya. Kalau Ixinia tuh musiknya tuh bagus. Kreativitasnya juga di atas rata-rata, cuman untuk telinga-telinga kayak gua mungkin ya, telinga-telinga biasa itu perlu waktu. Perlu waktu untuk bilang enak. Iya. Memang pada saat itu gitu kan, ketika abang bilang seperti itu, aku turun bang, gitu kan. Beberapa hari kemudian gua tetap mantengin lagi gitu kan. Ada sempat satu hari gua nggak request apa-apa kan gitu. Terus coba lagi request the game, request the game lagi nih dia gitu kan. Yuk kita ini, terus tiba-tiba abang lama-lama mulai welcome to the game. Itu bikin aku happy-nya luar biasa. Abang ngomong gitu. Bang Ilyas ini ya, bla 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 gitu kan. Welcome to the game. Wah itu spirit booster banget bang gitu. Hal sederhana kayak gitu ya gitu. Mungkin abang nggak sadar itu, tapi impactnya luar biasa bang. Karena enak aja tuh. Ini The Game. Akhirnya menjadi value bang. dengan apa adanya itu ya akhirnya menjadi value yang bermanfaat buat aku gitu, karena opininya real gitu kan. Oh begini, akunya yang harus bisa menerima, bukan abangnya harus jadi red baik red buruk kan. Oh itu ada kan, red jahat red baik gitu kan. Saya aku bilang oh iya ya, aku harus bisa menerima kritik orang. Iya, gitu. Karena ini bang, apa yang gua perhatiin ya, banyak orang nih pujian semua bang. Nah, misalnya ada band lagi dipromoin ini, selalu yang terlihat tuh pujian semua. Tapi kalau yang gua lihat, kalau kita selalu muji terus, musik mereka tuh ya kayak gitu terus. Kalau misalnya memang tujuannya itu untuk viral ataupun untuk apa ya, menyebar luaskan lagi lagunya, kalau cuman hanya sekedar kayak gitu nggak akan naik. Nah kan perlu juga musisi ini dikritik. Iya, itu terima kasih banget aku dengan kritiknya, dan dari situ aku berani menerima kritik bang. Ternyata orang juga kritik bukan mau menjatuhkan aku, enggak juga, itu masa lalu aku. Nah iya, ada juga menghujat sama kritik tuh kan beda. Kalau kritik nih kita punya solusinya bang. Asik. Betul. Andy Ways. Itu. Tapi kalau musik dari lagu-lagu abang tuh bisa gue bilang ya di atas rata-rata bang. Apa nggak biasa? Musiknya tuh nggak biasa. Banyak kreativitas apanya tuh, banyak ininya apa, bunga-bunganya yang keren lah. Nggak monoton bang. Iya, dari semua musik abang tuh. Jadi makanya tuh kalau abang baca yang waktu yang share karya musik ya, karena aku nulis panjang tuh, aku
aku tuh influence-nya kan orang kan biasanya influence misalnya Arctic Monkeys lah gitu. Tiba-tiba lagunya kan bener-bener kayak Arctic Monkey gitu. Nah, itu banyak Indo kayak gitu bang. Ya, mereka pernah dengar nggak kata-kata ini bang? Artis yang hebat itu orisinil, tapi artis yang sangat hebat itu pencuri. Belum pernah gua. Tapi masuk logika tuh. The greatest artist is a thief gitu, steals, mencuri mereka tuh. Jadi aku tuh menggabungkan 3 dunia di dalam the game itu. Itu sama maksudnya tuh maknanya tuh hampir sama kayak gini nggak? ATM. Yang amati tiru modifikasi. Sama nggak maksudnya? Maknanya? Lebih dalam lagi, sedikit lebih ekstrim. Iya. Maksudnya tuh kalau kan amati tiru modifikasi itu kan jatuhnya tadi sebetulnya cuma sampai kayak Arctic Monkey, mirip Arctic Monkey, tapi nggak mirip Arctic Monkey. Iya. Gitu kan, jadi kayak 50-50 atau 75. Kalau ini lebih jahat lagi. Ini lebih jahat. Aku prinsipnya menggabungkan 3 dunia yang harusnya saling berkelahi. Metal, jazz, dan orkestra. Itu kan saling berkelahi mereka. Wah, tapi keren kalau kayak gitu musiknya bang. Ya itu dari prinsipnya. Kan gini bang, orang metal kalau disuruh lihat orkestra, apa nih lagu boring, jadul, tua, gitu kan. Ngelihat orang jazz, lu lagunya bingung, gak enak, pakai kunci 13, bising, suaranya aneh gitu, alien gitu kan. Orang jazz ngelihat orang metal, lagu lu urakan, lu kayak orang barbar aja, teriak-teriak, marah-marah, slow dikit, gitu kan, ngopi dulu deh gitu kan. Terus ngelihat orang orkestra juga sama komentarnya, lu tua, lu jadul, sebagainya gitu kan, nada lu gitu-gitu aja gitu. Dan mereka tuh saling berantem tiga prinsip ini tuh. Nah aku berusaha kayak gimana kalau misalnya gua comot masing-masing ahli dari setiap genre, gua pelajari habis-habisan mereka, gua hadirin di satu lagu. Jadi di metal itu aku pilih Animalist Leader karena mereka yang inspirasi ya. Iya. Mereka cuma bertiga bang. Mereka cuma bertiga, tidak punya vokalis tapi main di Brutal Assault. Dan gua yang ngikutin si Tosin Abasinya itu, Ibanez itu sampai nyembah-nyembah bang, pengen kerja sama si Tosin untuk punya right bikin gitar customnya si Tosin. Sampai segitunya gitu gara-gara Brutal Assault itu. Nah di jazznya itu kemarin yang aku setel Snarky Puppy, yang kata abang, gua seneng jazz juga sih dulu gitu kan. Iya. Gua kurang suka gitu. Itu inspirasi dari jazz itu Snarky Puppy. Dia kan ketukannya luar biasa aneh ya gitu sih. Animal sendiri juga ketukannya aneh gitu kan. Terus itu juga aneh. Tapi yang ketiga ini yang orang gak nyangka, yaitu Joe Hisaishi dari Studio Ghibli. Studio Ghibli ini tuh abang tahu lah mungkin. Pernah dengar, tahu mungkin, lupa tapi Ghibli kan? Ghibli. Iya, film seperti Poporo, sorry, bukan Pororo ya. Iya, kayaknya pernah. Terus Spirited Away, yang terkenalnya itu, terus ada lagi Princess Mononoke. Itu legenda-legenda animasi Jepang. Influence-nya itu sampai mempengaruhi sampai sekarang bang, kayak hampir 80% orkestra Jepang itu influence-nya Joe Hisaishi. Sehebat itu lah Joe Hisaishi itu. Ya sampai hari ini dia masih hidup ya. Jadi di dalam the game ornamennya itu berprinsip pada orkestra, ketukannya berprinsip pada jazz, dan vokal dan itunya berprinsip pada metal. Jadi 3 dunia aku gabungkan di situ, hadirlah the game. Makanya ada narasi itu karena gini bang, ada prinsip namanya impresionisme di dalam sebuah lagu, di dalam sebuah aliran seni ya sebutannya, aliran seni impresionisme. Kan pernah dengar ada abstrak gitu kan, atau dualisme. Nah ada namanya impresionisme, intinya mengesankan. Mengesankan tuh apa sih? Abang bayangin abang punya cewek nih, si Frankie. Frankie. Kita mau bikin lagu cinta. Asik cinta. Yo.
Tapi nggak boleh pakai lirik. Hmm? Tapi nggak boleh pakai lirik. Dari musik tuh aja ininya apa? Bicaranya tuh lewat musik. Iya. Oh, dalam. Kita kalau abang bisa menjawab itu, abang bisa bilang abang tuh impresionisme. Enggak. Itu pertanyaan simpel, tapi memang aku 10 tahun nemunya. Hmm. 10 tahun, ya itu. Jadi aku ingin mengesankan di dalam lagu itu tuh kita, ini kan lagunya tentang perjalanan hidup ya, bagaimana kita merasa hidup ini seperti kompetisi. Kompetisi apa nih? Oh, gua mikir gitu kan, seperti kayak pertandingan tinju, gauntlet, zaman gladiator. Kita berkelahi gitu kan. Di zaman itu kan ada announcernya gitu kan. Gladiator A, gladiator B. Oh, gua coba kayak tarung MMA deh gitu kan. Welcome gitu kan. Asik. Good evening, gentlemen. I think you all know that you're in the game right now. Ini. Time and good luck, gitu kan. Oh. Lalu game itu dimulai kan, gitu. Langsung dihajar sama metal gitu kan, tentang kerasnya hidup tuh seperti apa gitu kan. Lu nggak pernah denger gua, nih sekarang lu denger gua siapa gitu kan. Lagunya tuh liriknya gitu. Iya. So you never heard of me, good sir. Oh, Oh, lu belum pernah denger gua, Pak. Now you have heard gitu kan. Sekarang lu denger siapa gua gitu kan. Lagu itu tentang kompetisi gitunya tuh, bahwa kita memang ya adalah kita keramah tamahan satu sama yang lain, kita saling menyayangi, tapi intinya kayak masuk dunia kerja kita bersaing. Ya kan, persaingan itu juga kadang-kadang nggak sehat. Polusi, nepotisme dan lain sebagainya gitu. Seperti itu Bang. Ini kalau The Game tuh memang bahas cukup panjang. Iya. Dalam filosofinya juga dalam banget tuh. Dan musiknya juga musiknya berbicara. Wih. Karena memang waktu itu awalnya sendiri. Itu aku bikin bukan buat umum. Aku udah siap lagu itu, nggak ada yang denger. Sudah siap aku tuh. Oh, The Game itu? Iya. Karena tadinya buat portfolio. Barangkali nanti ada ibaratnya band butuh personil, atau barangkali butuh komposer atau sebagai studio atau apa, aku mau nunjukin nih pakai lagu ini. Tapi setelah aku denger kayaknya jadi lagu deh gitu. ada begitunya sedikit Bang. Itu keren tuh lagu itu tuh. Apa unik juga itu tuh lagu Bang. Di Indonesia kan jarang tuh yang pakai narasinya kayak gitu tuh. Mungkin kalau aku boleh komentar soal itu ya Bang, karena orang Indonesia tuh terlalu takut penolakan juga Bang. Aku juga takut penolakan, saking takutnya aku nggak. Nah iya, itu. Gua kadang tuh ada mengkritisi hal itu Bang. Orang Indonesia ini banyak ngomong nggak mau ini, kita beda, berani beda untuk ini. Tapi secara faktanya nggak ada, apa sedikit banget yang berani beda. Mayoritas itu sama semua. Itu aku sering mengkritisi juga Bang. Katanya lu bicara musik itu kebebasan, tapi lu mengkotakkan diri dengan genre. Nah iya. Makanya gua nggak mau ini Bang, apa gua all genre. Itu juga jadi alasan gua nggak mau kotak-kotakin, karena kalau dulu tuh kan apa ya, bully-bulian tuh banyak dulu tuh kan. Abang udah ngalamin juga kan. Apalagi anak-anak death metal tuh sadis-sadis tuh. Ke anak metalcore. Gua dulu kan metalcore Bang. Anak metalcore ngehajar anak emo. Nah iya. Kalau dulu kan kotak-kotaknya tuh ini banget, apa? Rigid banget ya. Kalau sekarang mungkin karena ada media sosial, malu juga mungkin kan, nanti diomongin ini agak berkurang kayaknya kalau sekarang. Iya. Kayak kemarin itu sebenarnya pembicaraan yang menarik Bang ya, ketika ada orang ibaratnya apa ini K-pop gitu, kayak apa di Jepangan itu kan alay. Kata abang kan di situ. Terus itu apa ulang lagi Bang? Sorry. Hilang suara Bang. Gimana tadi? Iya. Kan waktu itu ada yang datang ke rumah Bang tuh. Iya. Yang bilang di Jepangan alay, hilang ginian, katanya laki gitu kan.
Terus ketawa kan simpel aja gitu kan. Oh, Dead Squad alay. Nah, Bikin bongo-bongo alay gitu. nah iya. Itu kan ibaratnya tuh Dead Squad. Ya, Iya. inilah metal besar di Indo lah. Hmm. Nah, aku juga pingin bang bikin kayak gitu bang. Bukan bikin ya maksudnya. Aku kan bikin pop juga, bikin jazz, bikin metal, apalagi itu yang paling terkenalnya gitu. Jadi aku pingin kayak lu ngehina pop, yang ngehina gue juga. Lu mau ngehina genre apapun, lu bakal ngehina Ilyas Kadimarta loh, by the way, hati-hati. Nah, iya. Makanya aku pengen bikin semua genre gitu. Sebenarnya bacanya genre ya. Genre. Genre, Genre. Genre. ya. Kayak kahon, bukan kajon itu, kahon. Kahon. Iya. Iya, kahon. Itu kan kata serapan semua itu. Aku dimarahin sama guru bahasa soalnya dulu di STBA bilang gitu. Genre. Genre, iya. Bahasa mana aku nggak tahu, tapi bacanya gitu. Sampai sekarang aku ngomong gitu terus. Itu Ilyas Kanimartani ya? Offline-nya ada, Bang. Apa tuh offline? Ya, offline, live. Main live? Iya. Ada Ada, tapi di take down. gimana? Dulu ada, tapi kan aku take down. Oh iya. Ini apa maksud gua tuh plan kedepannya kalau misal ada yang ngundang kan secara live untuk main live Ya. di event apa itu. Nah, itu ada nanti. Untuk itu aku belum bisa jawab ya, tapi kemarin memang ada pembicaraan sama Bang Rocky Adam dari Fragment of Euthanasia. Masalah gini bang, aku kan seorang diri ya. Oh iya. Sedangkan acara metal itu identik dengan personil bandnya yang banyak. Additional paling. Nah kalau additional, orang yang bisa mainin lagu aku udah nggak Oh iya. Oh, agak susah. nggak kegaji. Gue minimal manggil Iya. drummer Oki Fadlan. Mampus gue bayar berapa? Iya asli. Itu pun kalau dia mau gitu. Oh Mampus iya. kan aku di harga di pricing gitu. Misalnya mau bawa Oki Fadlannya doang gitu. Makanya paling yang bisa aku kabulin tuh aku nyanyi sama main gitar. Sisanya pakai sequencer gitu. Kelihatannya sih masih aman gitu. Kemarin ngobrol sama Bang Rocky itu perihal itu tentang live ya di masa depan. Ada memang planning, kan aku juga ada planning itu ya, apa yang lagu 10 jam itu loh. Oh iya. Aku pingin menyanyikan yang 1 jam pertamanya itu gitu. Jadi pengen bikin acara ngerayain rekor muri kalau dapat ya. Amin. Jadi nanti sambil teman-teman pada makan, aku nyanyi itu 1 jam itu. Gitu. Jadi aku kumpulin tuh orang-orang yang pernah bantu aku, yang reputable gitu kan. Bukan reputable sih, sorry. Orang yang pernah bantu aku aja intinya tuh gitu. Bukan nggak peduli dia reputable atau enggak. Iya. Yang penting dia pernah bantu aku undang semua. Kita di sana nanti makan-makan kayak di undangan. Nanti acara serah-serahan, habis itu gua nyanyi, teman-teman makan semua sambil kenalan satu sama lain. Kan keren ya. Bisa jadi dari situ bikin karya juga buat orang gitu. Dan nanti rencananya tadinya tuh kan kalau abang tahu kemarin kan aku live ya hari Minggu. Tahu nggak, Bang? Hari Minggu kemarin. Hari Minggu. Enggak tahu gue bang. Live di mana? Oh di TikTok. Di TikTok. Live di TikTok bikin apa review karya. Oh review karya. Lokal. Tapi si bandnya juga diundang untuk muncul di situ. Kemarin dapatnya My Like Sunday. Si Bang Playlist bang, kalau tahu bang. Playlist FM di akun TikToknya tuh. Oh nggak tahu gue. Muncul juga dia bang. Nggak? Sekali-sekali dia tuh. Iya dia suka muncul juga di abang kadang-kadang. Oh nggak tahu gue. Di Mas Fatrin kemarin ngobrol kita. Jadi bandnya aku promosiin, kita sambil ketawa-ketawa gitu. Oh jadi konsep abang tuh
request apa karya lagunya, setelah diputar karya lagunya mereka naik ngobrol. Ya, Oh keren kayak gitu. tanya ini lagu inspirasinya apa, Mm-mm. terus kayak personilnya siapa ya. Kalau itu mah kan biasa aja ya, tapi kita bahas lagunya, maknanya apa, bahkan gue mengkritisi lagunya di situ. Mm-mm. Kayak kemarin gue bilang ada mixingnya yang gak enak, suaranya tenggelam kata gue tuh. Oh ini mixingnya di sini, memang di Palembang itu kita tukang mixingnya susah karena studionya sedikit kata dia tuh, jadi nggak banyak pilihan. Nah kalau gitu kaliannya yang harus lebih galak. Balik lagi itu tolong vokal naikin gitu, nggak bisa ini. Kenapa? Kalian kan udah bayar. Hmm. Iya. Meskipun ini kalian udah bayar, kalian udah mengkonsep lagu begitu lama, kalian patungan, kalian nyiapin waktu berapa shift gitu kan, masa hasilnya gitu sih, tega banget gitu. Oh iya juga ya bang ya gitu, oh, gitu. Jadi ada pembicaraan kayak gitu, jadi goalsnya bang Andi tuh yang mengkritisi, ya aku coba itu gitu. By the way, acara lu juga gua tembak bang, acara lu juga gua tembak. Gimana tuh? Kalau misalnya teman-teman punya lagu itu kan bisa request di Bang Andi, nama rootnya Andi Gang. Oh, wede mantap, thanks bang. Sekaligus kalau misalnya band sendiri ada Ilyas Foundation, Wede, nyambung kan? nyambung. Beasiswa Ilyas Foundation. Gitu. Jadi diarahin juga. Memang nggak cuma abang doang, ada satu lagi yang Don't Close Music. Gitu. Aku kan ada beasiswa di sana, ada 2 room gitu. Oh, Don't Close Ya, Music kan? tuh kayaknya pernah gua mampir. Iya, Don't Close Music gitu. Itu dia memang jamnya lebih lama dari abang, jadi dia banyak banyak yang nempel ke situ gitu. Itu dari jam berapa dia kalau live bang? Dia waktu itu paling gila tuh dari jam 10 pagi sampai jam 8 dia masih on bang. 10 pagi jam 8 malam. Iya, Wih. masih on dia. Pernah dia itu bulan ini kok, berapa minggu lalu. Oh berarti dia tuh memang totalitas live streamer TikTok ini ya kerjaannya ya. Ya dia cuma request-requestan kayak gitu kan, sama temennya ngobrol. Musisi juga dia. Enggak, Hmm. bukan musisi, pecinta cuan aja udah sama. Oh. Oh tahan banget dia. Jam 10 pagi sampai jam 8 malam. Iya. Kalau gua nggak tahan bang, asli. Gua kalau pagi juga live, siang live tuh nggak ngebuka peluang baru gua bang. Makanya gua tuh malam aja khusus live. Jadi kalau di pagi sampai sore tuh gua cari peluang yang lain. Kalau live kayak gitu tuh kan, ya penghasilannya kan cuman dari ya dikasih orang. Nggak nentu juga, kadang ada kadang nggak. Makanya gua nggak mau pagi sama sore itu. Pagi sama sore itu khusus gua cari peluang yang lain. Udah terschedule ya. Kalau aku schedule udah berantakan sekarang. Kadang datang ke rumah bang tuh udah telat gitu kan. Kayak kemarin juga lari, tahu nyampe lagunya udah mau beres, gue lari dari warung gitu. Kirain sempet, tahunya hampir lewat gitu. Untung diputerin sama abangnya. Sebenarnya tuh lebih enak nge-live nih YouTube sebenarnya tuh bang. Cuman itu penontonnya susah banget. Aku juga ini live streamer bang. Oh sambil live ya bang? Enggak, dulu aku live stream. Oh live stream di mana? Di YouTube? Di Legame. Oh ngegame. Rame bang? Ya. Kagak. Oh iya. Tapi di situ ada orang-orang yang jadi loyal ya. Aku juga punya grup Discord aku sendiri. Sekarang isinya berapa? Cuma 40 orang kalau nggak salah tuh. Nah itu bang, kalau YouTube nih lebih loyal kan? Iya. Kalau kita udah dapat ininya penontonnya. Iya. Kalau kita bisa memberikan value yang besar buat si penonton, mereka juga nggak akan segan untuk support kan. Nah, gua tuh next ke depannya kalau gua masih tetap di Bandung kan, gua ya udah fokusin aja live streamer. Nah, tapi konsepnya tuh ya ngundang-ngundang orang, ngundang-ngundang viewer juga datang live bareng.
Iya. Biar Bisa dirotasiin dari aku bang, misalnya aku dapat linknya gitu kan, misalnya kemarin My Alex Sunday, misalnya gue nilai, oh ini cocok buat bang Andi nih, gue forward aja, gak usah minta fee gue, nggak. masih. Karena yang terjadi sama gue ya bang ya, semakin gue giving ternyata gue juga receiving bang. Gue ini bukan berarti kebaikan gue itu tercoreng oleh nilai-nilai promo, enggak juga. Tapi gini bang, aku kan TikTok aku ini kan cuma 30 follower. Iya. Aku mulai 34 angka tepatnya. Hari ini udah 200 lebih bang. Cepat. Dan itu aku kenal semua orang. Oh, kenal semua. Iya. Aku memang ngebakar lebih dari 500.000 gitu, mungkin hampir 800 lah gitu, termasuk Ilyas Foundation. Iklan bang atau apa tuh? Enggak, nyawer. Oh nyawer. Dari nyawer doang, bulan ini tuh aku habis hampir 800. Oh tapi ini ya apa? Jadi dapat yang kenalan baru, jadi dapat yang dekat ya? Iya. Kalau misalnya aku pikir lagi 800.000 gue habisin buat ads, kayaknya aku nggak dapat segitu deh. Iya bisa. Sama ini juga nggak dapat, mungkin dapat tapi nggak bisa dekat, nggak bisa ini ya. Paling banter awareness ya nggak sih? Oh iya. Karena orang benci dengan iklan. Asli. Asli. Kita kayak nyetel lagu ada iklan itu udah kurang ajar banget itu, apalagi di tengah iklannya. Itu paling kurang ajar itu. Kita lagi nangis kan, you will lift me up. Shopee. Shopee. Iklannya si Mandra lagi. Kita lagi nangis gitu kan, lagi meratapi gitu kan. Muncul Mandra apa bukan? Jaja Miharja. yang apaan tuh? Jadi nggak dapat ininya. Dan dari closeness inilah bang, makanya 14 lagu ini bisa terjadi karena kenal gitu, dan gue berani sacrifice itu gitu. Dan gue juga kadang-kadang komal ya ke live stream orang, ngedengerin, gue kadang-kadang ngasih input gitu. Kalau dipersilahkan ya, kalau enggak ya gue nggak ngomong gitu. Kalau sekarang orang-orang udah kayak, itu Bang Ilyas bang, naik bang, aduh ngapain gue tuh, ya ini tolong dikomentarin gitu kan, anjir gue disuruh komentarin lagi gitu kan. Tapi itu yang terjadi bang, jadi orang-orang akhirnya karena aku mengkritisi tapi ngasih jalan keluar juga. Kalau kritisi doang mungkin gak didengar, tapi kalau dikasih kayak, oh kamu udah berjuang sampai sini, ini ada caranya yang salah, kesini kamu harusnya kesini misalnya. Oh kamu kayak kemarin tuh ada Kak Helena, dia juga sama live stream juga, satu lagi. Dia nggak bisa falset bang, perempuan. Oh live stream. Karena dia menyanyi nggak pakai takaran. Udah capek hajar terus, suara udah ngedrop, dia paksa pakai otot leher, akhirnya cedera. Nggak bisa falset gitu. Dan di live room itu pada saat itu ada 5 orang. Gak ada satupun yang ngerem dia gitu, gak ada satupun yang bilang, kayaknya kamu udah berlebihan deh. Oh bisa jadi ini juga nggak paham. Betul. Nah, kehadiran orang kayak aku tuh yang akhirnya mereka apresiasi sekali gitu bang, karena ada orang yang memberanikan diri untuk ngasih tahu bahwa itu salah gitu. Karena ya kalau dalam satu lingkaran kan kita mau komentari kadang-kadang nggak enak juga gitu bang, nggak tega. Nah iya itu. Kalau aku kan orangnya, ya aku third party kan, orang pihak ketiga gitu kan, lu gak kenal gue gak masalah kan gitu. Makanya gue kadang kalau mau ini apa, kalau ditanya tentang lagu lu, gue mau apa, gue bilangnya mau komentar jujur atau pujian. Iya. Iya itu bang, yang mengubah gue tuh itu kata-kata lu itu bang. Itu exactly itu mengubah gue banget bang. Sekarang kalau karya gua, udah bilang lagunya jelek, gua bodo amat. Karena apa? Oh lagunya jelek, lu gak nyampe. Iya. Itu aja. Lu bukan market gua, anjay. Ya. Itu abang yang ngajarin, makanya gua nggak segan tuh Ilyas Foundation tuh, gua perpanjang gitu. Asik. Gimana caranya lah gua bisa
feedback balik ke Bang Adi gitu, karena buat gua Wih. abang itu nilainya tinggi sekali. Oh, anjay. Biasa aja. Iya, ya buat abang biasa gitu. Dan itu indahnya ya bang, kadang-kadang hal kecil itu bisa jadi besar. Karena Tuhan itu maha baik ternyata. Wih. Anjir. Mantap. Ternyata aku dikasih sebuah momen ketemu sama Bang Adi. Bang Adi dengan kejujurannya, dan aku ternyata struggle di situ dan akhirnya bertahan. Ya Elias Kanimarta hari ini ada karena abang. Wede. Serius? gue bisa bilang kayak gitu, abang bisa ngomong tuh suatu hari tuh, Elias Kanimarta nggak ada gue nggak jadi dia. Wah, enggak juga lah. Tapi sebenarnya abang nih kalau misalnya main konten kreator juga tentang edukasi tuh masuk banget abang. Secara wawasan ya, pengetahuan Iya. tentang musik tuh dapat abang di dalam-dalamnya. Aku kepikiran itu, bang. Dan ini juga cara ngomong abang juga enak didengar bang. Cara ngomong abang tuh. Jadi cocok sebenarnya kalau jadi live streamer, host live streamer ataupun konten kreator itu suara abang enak didengar. Memang aku live stream udah bertahun-tahun juga memang. Bang. Pengetahuan abang, wawasan abang ada juga. Daging lah ibaratnya tuh. Ada 4 tahun lah di live stream tuh di Indonesia, tapi nggak growing, jadi jangan bilang sukses juga, enggak gitu. Ini akun Nodal Crime ini udah subscriber cuma 1.200 kalau salah. Nggak growing gimana gitu, nggak kayak 80.000 enggak, tapi gue berani jamin orang yang subscribe itu loyal semua gitu, karena gue mau memperlakukan viewer gue tuh kayak manusia seutuhnya gitu, nggak kayak lu tuh prospekan gue doang gitu. Oh iya. Kayak ada gue kayak gini bang, misalnya ada kan gue main game namanya Enlisted kayak Counter Strike. Nah dia struggle nih, gue pakai negara Jerman, tolong dong dibantu gitu kan. Gue bantu bukan cuma ngasih tahu, sini main bareng sama gue kasih tahu ini secretnya ini gini lu kesini lu kesitu, dan ngasih hasil yang positif gitu. Makanya dia memorable banget gitu, dia cerita ke temannya ikut follow gitu bang, mouth to mouth ya, lebih strong menurut gue tuh. Kalau gua Misalnya abang nih, iya. Ya ini kayak channel abang nih, channel abang kan 20.000 view subscriber, tapi yang nonton live berapa bang? Gitu ya, bukan aku skakmat abang, tapi Iya. realitanya gitu. Yang nonton video terakhir abang itu yang tentang cewek-cewek itu kan, metal cewek gitu kan, berapa yang nonton gitu kan? Sedikit bang. Artinya si subscriber kita itu dia sudah menemukan orang lain yang mungkin bisa menggantikan abang gitu. Ini kalau gua tuh apa ya, ganti-ganti bang. Itu apa kesalahan gua tuh nggak konsisten. Awal gua bikin tuh tentang permusikan indie, metal, punk. Nah kemudian pindah ke bahas tentang bukan filsafat sih, tentang ini sufi-sufian, ganti nama juga. Habis itu juga Ngeri juga nih. tentang ini tentang jualan online, pindah lagi ganti nama lagi. Kemudian tentang mental health, pindah lagi ganti ini lagi. Jadi subscriber gua nih banyak yang mungkin dari yang musik-musik, dari yang bahas politik, dari yang bahas tentang jago jualan online, dari yang ini. Jadi nggak mantap. Nggak jelas lah, bisa dikatakan subscriber gua nih nggak jelas. Kalau aku izin ini ya bang, izin input ya bang. Dari pengalaman aku yang gonta-ganti game, ya gamenya ganti. Memang masih gaming, tapi gonta-ganti. Sebetulnya bang, bukan masalah subscribernya, tapi memang problemnya di algoritma. Algoritma YouTube Iya. sensitif. Itu yang memang. Oh iya. Ya. Kalau Tapi penonton ada satu tuh lagi algoritma. hal, Bang, yang mungkin abang boleh pertimbangkan ya untuk lebih fokus lagi ke arah situ, yaitu ke arah personal branding itu sendiri bang. Nah, Orang kan datang ke abang itu
people come gitu kan, orang-orang datang. Mm-mm. Itu kan mencari manfaat semuanya. Iya. Misalnya abang bikin video tentang agama ya, Nah. kita ambil yang itulah gitu. Misalnya atau yang metal lah, metal. Kalau agama serem. Tentang informasi-informasi terkini mengenai dunia permetalan misalnya. Orang kan datang mencari manfaat dulu kan gitu. Tapi apa alasan orang stay? Nah disitulah abang harus berjuang di personal branding bahwa Itu. Andi Gengs ini dia itu mau ngomong apapun tuh luar biasa. Oh, itu yang pengen gue cari, Bang. Itu bang. Sehingga kalau di channel gua ini si Nundul Crime ini gitu kan, gua pindah game gak terlalu masalah bang. Orang lain bisa langsung nol lagi di viewernya. Kalau gua enggak, gua memang viewer subscriber cuma 1000, tapi seenggaknya 200 orang tuh ngikut. Selalu ngikut, lu main ini juga ya? Iya. Mabar dong. Oh, let's go gitu kan. Dan karena skill gua udah mumpuni ya gitu, orang-orang udah tahu skill gua kayak gimana. Kemanapun gamenya, gua diikutin terus gitu karena tahu ini playstyle ini bakal good gitu. Nah, itu karena personal branding gua sudah tertanam sama orang-orang. Mungkin kalau aku boleh saran, mungkin Abang Andi juga sama gitu kan. Karakter abangnya yang dijual, karena itu yang selalu melekat sama abang. Oh. Kalau bahasan kan kita bisa cari. Iya, iya. Kalau yang sekarang nih gimana kalau menurut abang, Bang? Apa tuh? Gua apa yang bisa gua naikin karakternya? Apa ininya? Dari karakter abang yang bicara kayak setengah malu-malu itu juga udah lucu. Anjay. Gemes. Yang kayak wah ini gokil sih, ini gini-gini kocak gitu kan. Yang kemarin itu nge-review celana dalam yang dapat 50.000 dapat 4 itu loh. Di TikTok. Itu menurut aku itu abang lucu banget gitu, gemes gitu. Ada charmnya di situ. Dari segi apa ya? Segi humannya ya, tapi belum kita bicara segi kapabilitas. Gitu. Kapabilitas. Nah, kalau abang bisa menunjukkan kapabilitas abang di dunia marketing gitu dan membahas itu secara lugas gitu, nggak usah ini deh, yang penting kedengarannya pede aja gitu ketika menyampaikannya, itu juga cukup meskipun salah. Meskipun salah ya gitu, orang bakal terhipnotis gitu ketika abang misalnya bahas marketingnya si Slamwich gitu kan. Oke, kita lihat Slamwich gitu kan dengan frontman si Frankie cakep banget gitu kan. Cuma kalau misalnya menurut gue ya, kalau settingnya itu si Frankie-nya doang, lama-lama band ini bisa pecah kalau Frankie keluar. Ketika Frankie meninggal, bandnya nggak akan maju lagi, misalnya. Gitu kan. Oh, mantap juga tuh, ide bagus tuh. Ya kan? Iya, bahasan misalnya, bagus tuh. Ketika si Frankie-nya udah nggak ada, itu band bisa langsung terkubur gitu kan. Sehingga apa? Nanti si band itu punya PR yang baru, mencari frontman yang susah. Kasus yang sama, Linkin Park, Chester-nya hilang, bandnya sekarang gimana? Kacau kan, gitu kan. Nah, kalau gue mencari ininya, membrandingkan, jangan semuanya don't put in one basket, katakanlah. Ini gue menjelaskan so tau nih by the way. Tapi karena gue membahasakan dengan yakin gitu kan. Jadi orang bikin ini ya, iya. Iya juga ya, gitu. Tapi memang ada faktanya di situ kan. Walaupun gue ngomong nggak pakai basis, ya kan gitu. Semuanya by feeling gitu. Gue nih termasuk ngulang lagi dari nol, Bang. Kemarin tuh kan gue bahas agama-agama. Iya. Perkontenan gue nih. Malah lebih bagus lagi bang kalau emang abang dari nol. Everywhere you go, you grow. Kemanapun lu pergi, lu tumbuh. Ketimbang ibaratnya udah 200.000. Kalau udah 200.000, abang bisa jalan mundur lagi. Kalau sekarang asumsinya dari nol, berarti kemanapun abang pergi, ya memang abang bakal tumbuh. Itu bang filsafatnya. Asik. Oke bang, Asik ya? asik bang. Next lagi kita ngobrol-ngobrol lagi bang. Pindah TikTok dulu kita. Tunggu lagi. Oke bang, thanks bang. Ininya apa insight-insightnya bang. Itu gua dapat ini nih. Dapat ide baru tuh. Bagus juga tuh konten yang tadi tuh. Untuk konten. WhatsApp-nya ada red card-nya nanti. Oh, oke. Oke. Oke bang, thanks bang. Udah ini Sama-sama. udah kasih wawasan-wawasan baru, anjay insight baru. Kita ketemu lagi di TikTok. Gua mau cari cuan di TikTok. Oke, next kita ngobrol lagi lah mungkin bareng Bang Radit juga boleh. Boleh. Ngomong-ngomong itu kan ngomong di Discord kayak gini juga next.
Mungkin juga. Mungkin cari pembicaranya yang agak-agak reputable, jangan orang random juga bang. Nah iya, masalahnya itu gua mau banyakin orang dulu bang. Mungkin Bang Ian tuh mau nggak? Bang Ian, pertanyaannya lebih kayak dia punya Discord nggak ya? Nah oh ya, ya. Sama jam segini dia live nggak? Paling gua tuh kan banyak juga yang mau pengen dipromoin sama gua kan. Paling orang-orang itu gua arahin ke Discord semua paling. Cuma Kalau ke WA red card. Kalau mau gratisan Discord. Gitu aja paling. Oke bang, kita tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pindah cari cuan.